Wassalatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin. Ya, أصدقائي أحبائي نبدأ درسنا في هذه الليلة بقراءة الفاتحة معا على هذه النية وعلى كل نية صالحة على الفاتحة. أعوذ بالله من إياك نعبد وإياك نستعين. Pada malam hari ini kita ada 3 materi yang akan kita pelajari. Wow. Tapi tenang, ini nggak terlalu panjang kok. Ini berkaitan dengan cara pengungkapan kalimat sebagai mutakalim. Dalam balaghah itu kan mutakalim dituntut untuk bisa menyampaikan kalimat sesuai dengan tujuan, sesuai dengan situasi dan kondisi begitu. Nah, di sini ada 3 pembahasan yakni ijaz, kemudian musawah dan itnab. Ijaz adalah mengungkapkan kata-kata dengan lafal yang sedikit atau ringkas. Jadi ijaz ini identik dengan penyampaian kalimat secara ringkas, tetapi memiliki makna yang luas dan dalam, melebihi susunan kalimat yang ada atau yang diucapkan. Ijaz terbagi menjadi 2, yaitu ijaz qasr dan ijaz hadzf. Jadi ijaz ini seperti eh, misalnya kata-kata yang puitis gitu, singkat tapi maknanya dalam. Ada 2 cara untuk membuat ijaz, yaitu ijaz qasr. Ijaz qasr secara bahasa, qasr itu kan ringkas atau pendek ya. Ijaz qasr adalah mengungkapkan kata-kata dengan susunan lafal yang sedikit dan ringkas, tetapi memiliki makna yang luas dan padat. Ini apa namanya, seiring atau selaras dengan ijaz yang utama ya begitu. Pokoknya pada intinya adalah kalimatnya itu ringkas atau pendek, tapi maknanya lebih dari apa yang tertulis. Mengandung makna yang tersirat begitu. Yang ditulis hanya sedikit memang ya, tapi di balik itu ada makna yang mendalam sekali. Contohnya di sini adalah, saya minta tolong untuk Fi Zahran biqiraati hadhil ayah fi mitali ijazil qasr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا له الخلق والأمر. Ketahuilah milik Allah segala urusan dan penciptaan. Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Nah, kata al-khalqu yang artinya penciptaan dan al-amru yang artinya urusan mengandung makna semua atau segala hal yang berkaitan dengan penciptaan makhluk dan urusan makhluknya. Ini kan satu kata al-khalqu berkaitan dengan al-khalqu saja, artinya penciptaannya. Tapi kan tidak sesederhana itu ya penciptaan itu. Mulai dari misalnya berasal dari sperma dan juga apa, sel telur yang bertemu kemudian bertumbuh berkembang sampai pada proses melahirkan. Ini adalah proses penciptaan yang sangat panjang kan sebenarnya. Tapi diringkas menjadi hanya satu kata yakni al-khalqu saja, penciptaan. Padahal prosesnya kan eh, min nutfatin summa min anaqatin summa min mudghatin, dan proses-proses itu diringkas hanya dalam satu kata yakni al-khalqu tadi. Kemudian al-amru juga, al-amru ini mencakup urusan makhluk. Urusan makhluk ini sangat kompleks kan, misalnya dari segi rezeki saja, rezeki ini banyak sekali macamnya. Ada kemampuan untuk bernafas, kemudian rezeki yang berupa makanan, minuman, rezeki yang berupa kesehatan, bahkan juga rezeki yang berupa harta dan lain sebagainya. Tapi diringkas hanya dalam satu kata, yakni al-amru. Ini adalah bagian dari ijaz al-qasr. Satu kata yang ringkas tapi mengandung makna yang dalam. Selanjutnya ada ijaz al-hadzf. Al-hadzf secara bahasa artinya membuang. Ijaz al-hadzf adalah cara mengungkapkan kalimat dengan meringkas, yakni artinya tidak menyebutkan
suatu lafal atau suatu kalimat. Jadi di dalam ijaz hadf ini ada lafal atau ada kalimat yang tidak disebutkan. Contohnya, contohnya, Ustazah Yuliana, mungkin taqra'ina hadhil ayah. Ustazah Yuliana, hal anti ma'ana? Mungkin Ustazah Umi Syita, hadirah. Alhamdulillah Ustazah. As'aluki liqira'ati hadhil ayah, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Was'alil qaryatal lati kunna fiha. Bertanyalah kepada desa yang pernah kami diami. Quran Surat Yusuf ayat 82. Nah, bertanyalah kepada desa. Ini kan tentunya tidak bisa ya bertanya kepada desa. Ini sebenarnya adalah ayat yang juga menjadi contoh dari pelajaran kita sebelumnya, yakni apa? Kinayah ya, kinayah yang zikrul mahal wa irodatul hal. Zikrul mahal yang disebutkan adalah tempatnya, yang dimaksud adalah orang yang ada di dalamnya. Wa irodatul hal. Yang dimaksud dengan desa di situ bukan desanya ya, bukan daerahnya, melainkan siapa? Yang mendiami desa, yaitu Penduduknya. penduduk desa atau ahlul qaryah. Jadi pada Korea. contoh ini ada lafal yang tidak disebutkan atau dibuang, yakni lafal ah. Ahlul. Nah, ini juga Ahlu. selain tadi dzikrul mahal wa iradatul hal, ini juga bagian dari ijaz hadzf ya. Ada kata yang dibuang. Jadi dengan satu saja kata yang dibuang, artinya kan meringkas ya kalimatnya, seharusnya agak panjang karena ada bertanyalah kepada penduduk desa. Tapi kemudian satu kata itu dibuang, sehingga kan yang awalnya panjang menjadi pendek. Inilah yang disebut dengan ijaz. Ijaz. Biasanya ijaz ini dibuat untuk kalimat-kalimat yang seperti ini ya, syair. Syair itu kan kalimatnya ringkas tapi maknanya sangat mendalam. Itu salah satunya. Jadi pengungkapannya itu pendek, tapi maknanya kalau dijelaskan sangat panjang. Baik, sudah selesai pembahasan yang pertama, ijaz. Singkat kan? Tidak sebanyak itu, 3 pembahasan. Ustazah, mau Nah, tanya, ya. apa bedanya izad sama majaz? Ijaz dan majaz. Kalau majaz itu menggunakan kata tidak pada makna aslinya. Misalnya apa ya kemarin majaz itu? Misalnya apa ya? Majaz. Misalnya ini angin 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 menyelimuti malam. Yang bisa menyelimuti itu kan manusia sebenarnya. Nah, menggunakan kata menyelimuti tidak pada makna sebenarnya. Artinya tidak seharusnya kan sebenarnya yang bisa menyelimuti itu manusia. Angin menyelimuti itu tidak pada makna aslinya, melainkan angin yang misalnya menyejukkan malam. Nah, itu majaz. Kalau ijaz adalah kayak apa ya? Teknik Ustazah. Teknik menyampaikan kalimat atau teknik berbicara begitu bisa dengan penyampaian yang singkat tapi maknanya sangat dalam. Jadi yang diucapkan itu hanya kalimat yang tersurat singkat, tapi di balik itu ada makna tersirat yang cukup dalam. Misalnya dengan tadi ya, ada yang dibuang atau dengan cara memang dipendekkan, diwakilkan dengan satu kata misalnya ini, penciptaan dan juga urusan. Kata Ustazah. Oh, baik Ustazah. Nah, Syukran saja. Nastamir ila al-musawah. Musawah itu secara bahasa kan setara ya. Musawah artinya mengungkapkan kata-kata sesuai antara lafal dan maknanya. Tidak lebih dan tidak kurang.
Ini yang biasa kita dalam apa ucapkan dalam sehari-hari ya. Kita ngomongkan apa adanya, nggak dilebih-lebihkan, nggak dikurang-kurangi. Jika salah satu dari lafal dalam kalimat tersebut dikurangi atau dibuang dan tidak disebutkan, maka akan mengurangi maknanya. Justru ketika musawah ini ada kata yang dibuang, nanti beda lagi maknanya ya. Kalau tadi kan misalnya was'alil qaryah itu bisa lafal ahlunya dibuang karena sudah diwakilkan dengan kinayahnya itu. Qaryah artinya ahlul qaryah. Tapi kalau dalam musawah ini setiap kata tidak boleh dibuang. Karena kalau dibuang atau dikurangi akan mengurangi maknanya juga. Misalnya kita mau mengatakan saya pergi ke sekolah. Kalau di kalau dikurangi misalnya saya pergi ke sekolahnya nggak di ini, kan nanti maknanya jadi kurang. Kemana begitu? Ada kalanya kita dituntut untuk berbicara tidak panjang dan juga tidak singkat. Memang apa adanya begitu ya. Semua ini dilakukan supaya pembicaraan kita efektif dan efisien, supaya dipahami dengan baik oleh audiens. Ungkapan dengan gaya atau teknik al-musawah ini biasanya digunakan pada hal-hal berikut. Yang pertama, naskah keilmuan. Misalnya makalah atau artikel atau ya artikel ilmiah begitu. Pastikan penggunaan katanya ya sesuai dengan kebutuhannya. Tidak dilebihkan dan tidak dikurangi. Karena memang dituntut kan harus lugas, tegas begitu ya di dalam artikel itu atau berita misalnya. Ya apa yang disampaikan sesuai dengan maknanya begitu. Yang kedua, naskah hukum syariat. Ini tidak menggunakan kata-kata yang dilebihkan maupun dikurangi karena sifatnya hukum ini kan sesuatu yang eh, apa ya, pokok atau penting. Jadi kalau dihilangkan nanti khawatirnya akan ada makna yang tidak dipahami, malah justru nanti menimbulkan konsekuensi hukum yang lain begitu. Kemudian teks perjanjian antar negara, teks yang memuat ketetapan-ketetapan resmi, penjelasan hukum negara, dan penjelasan tentang hak dan kewajiban. Jadi pada umumnya dokumen resmi itu menggunakan gaya al-musawah ini, tidak dilebihkan dan juga tidak dikurangi, karena dokumen-dokumen yang formal itu kan sifatnya ya harus sesuai ya antara yang disebutkan dengan makna yang dikehendaki, tidak bisa ada yang dilebihkan atau dikurangi. Pada keenam hal di atas, tentunya seorang mutakalim harus menggunakan ungkapan yang tidak bertele-tele, juga tidak terlalu singkat sampai dikurangi. Contohnya di sini, maka faro fa'alaihi kufru. Barang siapa yang ingkar, maka dia sendiri yang akan menanggung kekafirannya itu. Ini ya, kalau misal hilangkan salah satu lafal, nanti kan artinya jadi berubah. Misalnya, man man fa'alaihi kufru, nanti juga maknanya akan berbeda, sehingga apa namanya, tidak sempurnanya. Man barang siapa, fa'alaihi kufru, man yang seperti apa kan pasti dipertanyakan. Atau misalnya man kafaro kufruhu. Man orang yang mengkafiri kekafirannya itu juga maknanya akan rusak gitu. Maka di sini musawah yang seperti ini tidak boleh dikurangi maupun ditambahi. Contoh yang kedua, eh, waktu niki hal anti mana? Ustazah Yuliana, hal anti mana? Hadir Ustazah, hadirah. Baik, waktu niki dulu. Tafadhali liqira'ati hadhil ayah. Hadirah Ustazah. Nah, iqra'i lana ya ukhtina, ya ukhtana al-karimah. Khairin tajidu yang artinya apa yang kalian perbuat untuk diri kalian berupa kebaikan, niscaya kalian akan mendapatkan pahala di sisi Allah.
Quran Surah Al-Baqarah ayat 110. Ini juga jadi sebenarnya dua contoh ini adalah sama-sama mengandung syarat dan jawab ya atau pola sebab akibat. Nah, jelas ketika polanya adalah sebab akibat, berarti ya langsung to the point begitu. Barang siapa yang pertama tadi ya, barang siapa yang ingkar, dia akan yang maka dialah yang akan menanggung ke kekafirannya. Yang kedua, apa saja yang kalian perbuat untuk diri kalian berupa kebaikan, pasti akan kalian dapatkan pahalanya di sisi Allah. Sebab akibatnya berarti ya langsung sebabnya apa, kemudian akibatnya juga apa. Ini dua pola musawah yang menggunakan ini ya, sebab akibat. Nah, dari musawah ini ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Saja. Percakapan. Berarti ini apa namanya dalam kata lain musyawarah ini bahasa formal gitu saja ya. Ya, bahasa formal yang legas tuh, Bahasa formal. tegas, lugas, langsung to the point gitu. Hmm. Baik dalam bahasa lisan maupun bahasa tulisan, ini dipergunakan sesuai dengan makna yang dikehendaki, tidak dilebihkan dan juga tidak dikurangi. Tadi ya, betul sekali dalam bahasa formal atau dokumen-dokumen yang eh, ini penting, dokumen-dokumen resmi, ini menggunakan teknik musyawarah. Baik, kita lanjutkan ke macam yang ketiga yaitu itnab. Itnab adalah kalau tadi yang pertama itu diringkas, diperpendek, yang kedua apa adanya, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Kalau yang ini justru diperbanyak atau diperpanjang. Itnab adalah mengungkapkan kata-kata dengan lafal yang panjang dan banyak, tapi mengandung makna yang sedikit. Itnab adalah lawan dari ijaz. Kalau ijaz diringkas, itnab ini justru diperpanjang. Contohnya adalah firman Allah dalam surah Maryam. Ustazah Yudiana mungkin taqra'in lana. Nah, misalnya, Qala Rabbi inni Qala Rabbi inni wahana al-'aynu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Dia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Quran Surah Maryam ayat 4. Ini ayat ini kan juga eh, seperti yang kemarin itu ya, apa ya namanya ya? Saya juga lupa ini. Yang ketika misalnya saya melihat laki-laki berambut putih. Nah, ini juga contohnya ya. Ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku ini sudah lemah. Kemudian kepalaku juga sudah dipenuhi dengan uban. Ini kan diperpanjang. Sebenarnya intinya apa? Saya ini sudah tua. Tua. Nah, doa dari Nabi Nabi siapa? Zakaria. Ya, ketika memohon untuk dikaruniai seorang putra, kemudian eh, bahkan dari istrinya ini kan sudah terlampau tua. Eh, aku ini sudah tulangku sudah lemah, kemudian kepalaku sudah dipenuhi dengan uban, tapi aku belum memiliki keturunan. Beliau masih tetap memohon itu. Nah, perumpamaan yang panjang ini, tulangku sudah lemah, kepalaku sudah dipenuhi uban, ini kan dibuat bertele-tele ya kasarannya. Yang intinya adalah saya sudah. Tua. Atau misalnya ini orang yang minta-minta begitu, mohon maaf. Orang yang meminta-minta, biasanya kan intinya apa? Dia mau minta uang, tapi kadang Bu, apa ya? Kasihan Bu, saya sudah 3 hari nggak makan. Ini anak-anak gini 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 nih. Panjang sekali pada intinya apa? Dia meminta
Minta Uang. sedekah, iya minta uang. Oke. Pola-pola itu Kalau macam-macamnya ini ada kalanya yang pertama menyebutkan yang khusus setelah menyebutkan hal yang umum. Faedahnya adalah untuk mengingatkan atau menekankan keutamaan atau kelebihan lafal yang khusus. Contohnya di sini tanazzalul malaikatu warruhu. Ar-ruh di sini yang dimaksud adalah malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril ini apakah bukan malaikat? Kan juga termasuk dari malaikat. Dan di sini padahal sebenarnya sudah disebutkan kan. Tanazzalul malaikatu. Para malaikat turun. Sudah disebutkan para malaikat. Tentunya seharusnya ketika disebutkan para malaikat, malaikat Jibril juga termasuk di dalamnya kan, karena beliau termasuk malaikat. Tapi masih disebutkan lagi waruhu dan juga malaikat Jibril. Ini mengandung faedah atau tujuan untuk menekankan keutamaan atau kelebihan dari malaikat Jibril. Kemudian ada lagi hafidhu ala sadawati wassalatil wusta. Hafidhu ala sadawati. Artinya apa? Jagalah sholat jagalah atas wajib. sholat-sholat Nah, sholat-sholat yang artinya sholat 5 waktu ya. Wassalatil wusta. Oh, Ini masih disebutkan lagi wassalatil wusta. Padahal sudah disebutkan secara umum as-sholawat. Sudah mencakup semua sholat kan. Tapi masih ditekankan dengan as-sholatil wusta. As-sholatil wusta ini sholat isya. Masih ditekankan begitu. Maka inilah yang termasuk ke dalam jenis itu. Nah, ya itu. Kan diperpanjang. Kalau tadi kan was'alul qaryata itu ada kata yang dibuang. Ini sebaliknya. Yang sudah termasuk malah justru disebutkan lagi. Iya, ditambahi. Untuk menekankan keutamaannya atau kelebihannya itu. Ditegaskan lagi mungkin. Iya. Misalnya kelas 5 sudah datang bersama misalnya bersama si Muhammad begitu. Padahal Muhammad ini juga anggota kelas 5 sebenarnya. Tapi ditegaskan lagi mungkin karena Muhammad ini adalah ketua kelas begitu. Jadi disebutkan, ditambahkan penyebutannya secara rinci untuk menunjukkan kelebihannya atau menekankan pada lafal Muhammad tadi. Yang kedua, menyebutkan yang umum setelah yang khusus. Fungsinya adalah untuk menegaskan keumuman dan menyeluruh, serta perhatian pada yang khusus. Contohnya, Rabbil firli waliwalidayya waliman dakhala baitiya mu'minan. Dan masih disebutkan lagi walil mu'minina wal mu'minin. Di sini ada 3 kata mukmin. Ada mukminan yang mufrad, ada mukminin, ada mukminat. Ini disebutkan yang umum setelah khusus. Yang khusus kan berarti yang mufrad ini ya. Kemudian masih disebutkan lagi yang umum, yang jama', ada mukminin dan mukminat. Padahal seharusnya kan kalau mau ringkas atau sesuai dengan misalnya ya kita buat musawah, ya cukup dengan satu saja waliman dakhala baitiya mu'min. Maka setiap orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman, baik laki-laki maupun perempuan, baik itu cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, atau ratusan orang, tetap dia termasuk ke dalam doa ini. Itu kalau kita pakai musawah. Tapi karena ini memang adalah bentuk itnab, maka setelah lafal khusus disebutkan lagi lafal yang umum. Tujuannya adalah untuk menegaskan keumuman. Artinya begini,
Ini kan doa ya, doa semoga Allah mengampuni setiap orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan mukmin. Ini disebutkan lagi. Ini setiap orang semuanya loh, mukminin maupun mukminat, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak hanya satu orang yang pertama, tapi semuanya mukminin dan mukminat. Itu jadi Untuk iman. ya untuk menegaskan atau menguatkan ini keumuman. Semuanya loh begitu. Yang ketiga, bentuk yang ketiga adalah al-idah ba'dal ibham. Al-idah ba'dal ibham. Apa ini artinya? Yang jelas ibham sama atau belum jelas ya? Ya, al-idah menjelaskan atau menyebutkan lafal yang maknanya jelas atau tegas setelah menyebutkan lafal yang maknanya sama. Contohnya boleh dibacakan, Akhi Zahra? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawmaidzin khashi'ah. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 1-2. Nah, hal ataka haditsul ghasyiyah? Apakah sudah sampai kepadamu berita tentang hari pembalasan? Al-ghasyiyah ini eh, kan masih samar ya. Al-ghasyiyah ini yang dimaksud apa? Ghasyiyah itu aslinya ya kalau ghasyiyah alaihi itu justru apa? Ghasyiyah alaihi maghsyiyun alaihi itu artinya pingsan. Maghsyiyun alaihi atau sesuatu yang apa ya? Hmm, ini loh apa sih? Pingsan artinya di apa ya? Wash, meliputi begitu, seperti sesuatu yang meliputi. Padahal kalau ini kan artinya hari pembalasan ya, atau bermakna yaumil qiyamah. Tapi kan kita taunya kan yaumil qiyamah. Al-ghasyiyah ini masih samar. Nah, kemudian dijelaskan dengan panjang melalui ayat yang kedua. Apa sih al-ghasyiyah itu? Yakni hari di mana wajah mereka, wajah para manusia ini tunduk terhina. Ini artinya menjelaskan atau menyebutkan kalimat yang bermakna jelas setelah adanya lafal yang samar, yakni al-ghasyiyah. Yang keempat ada tikror atau pengulangan, yakni menyebutkan lafal atau kalimat secara berulang-ulang. Tentunya ini adalah untuk menguatkan atau takkid ya. Contohnya, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Ini kan sama polanya ya, diulang-ulang. Ini adalah bentuk panjang lebar kan, karena diulang-ulang. Padahal sudah pakai kata kala, ini kan untuk yang masih diulang lagi, summa kalla saufa ta'lamun. Ini untuk takkid atau taukid, menguatkan. Ditegaskan lagi. Iya. Contoh lain ada lagi, ini familiar juga. Apa teman-teman? Apa ya? Ada di surah Al-Insyirah. Ada ayat, ووضعنا عنك وزرك الذي ووضعنا ذكرك. ayo apa? ووضعنا عنك وزرك الذي Al-Insyirah. Iya, sudah betul itu. Ada ayat yang diulang lafalnya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Ya, yang pertama, ya kan? Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra.
Inna Inna ma'al ma'al usri usri yusra. Yang pertama, yusra. yang pertama menggunakan fa inna ma'al usri yusra masih diulangi lagi. Inna ma'al Inna usri yusra. yusra. Ya kan? Dua ayat Hmm. tersebut lafalnya sama dan diulang-ulang. Ini termasuk bentuk apa tadi? Tikrar. Tikrar. Dalam pola Tikrar. ya. Dalam pola apa? Tikar. Ijaz, itnab atau musawah? Itulah. Apa Ustazah? Termasuk bentuk tikror, pengulangan di dalam itnab, ijaz atau musawah. Itnab. Musawah. Masih ada yang jawab itnab ya, itnab. Yang memanjangkan, yang dipanjangkan itnab. Kalau yang disingkat tadi apa? Ijaz. 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 Kalau yang setara, makna dan lafalnya Musawwa. Musawah. musawah. Nah, baik. Selanjutnya adalah i'tirad atau sisipan. Yakni menyisipkan kata-kata di tengah susunan kalimat atau di antara dua kalimat yang bersambung. Dan sisipan tersebut tidak memiliki mahal i'rab, tidak memiliki kedudukan di dalam i'rab. Di antara faedahnya adalah mendoakan, mengingatkan, mengukuhkan, memuji dan memohon. Misalnya ini, innallaha tabaraka wa ta'ala latifun bi'ibadihi. Kira-kira mana yang merupakan i'tirad? Yang disisipkan di situ yang mana? Tabaraka ya. Nah, tabaraka wa ta'ala. Ini kan antara isimnya inna dan khobarnya kan ya. Di, dipisah dengan tabaraka wa ta'ala. Ini isimnya, ini khobarnya. Di antara tersebut dipisah dengan tabaraka wa ta'ala. Ini kalau di dalam nahwu namanya jumlah mu'taridoh. Jumlah yang Apalagi itu. dan gitulah Ada lagi istilah lain, aduh. kan dari kata ini i'tirad. I'tarada, ya'taridu, i'tiradun, fahuwa mu'taridun. Ini jumlah mu'taridah. Jumlah yang menyela-nyelai atau jatuh di antara amil dan makmulnya. Kan tadi di antara isimnya inna dan khobarnya inna. Jumlah mu'taridah. Atau misalnya ada ya, misalnya ini. Apa ya? Misalnya Ja'a Ibnu Umar. Kemudian apa biasanya doanya? Lanjutannya apa? Kalau sahabat. Kalau Nabi kan Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sahabat radhiyallahu anhu. Nah, ini juga namanya jumlah mu'taridah. Ja'a Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Misalnya yas'alu apa begitu. Ini kan di antara dua kalimat yang masih bersambung. Tapi dipisah dengan adanya ini jumlah mu'taridah. Ini kan menjadikan kalimat ini jadi panjang kan. Harusnya kan Ja'a Ibnu Umar yas'aluna, tapi ditambah dengan satu jumlah sendiri radhiyallahu anhu. Ditambah dengan tabaraka wa ta'ala. Ini memperpanjang kalimatnya. Jadi ini termasuk pola itnab ya. Nah, ini ada pembagiannya tadi. Ijaz itu mempersingkat, yang pendek, musawah itu setara, itnab itu yang panjang. Ada soal? Aduh. Menghela nafas. Semakin banyak istilah Ustazah.
Hafalnya makin susah Ustazah. Harus simpen di mana ini? Memorinya harus ditata mungkin ya. Ini yang folder apa kinaya, ini folder tasbih. Mm-mm. Dibikin rak di kepala. Kayaknya andainya itu lemari udah tinggi banget saja. Iya, ya. Ya, benar-benar. Lacinya banyak sekali jadinya. Aduh. Kalau istilah ini ini ya, kalau saya rasa sih apa namanya? Kalau dihafalkan itu cuman akan menjadi hafalan, saya rasa. Mungkin ini memang harusnya itu sering-sering kita mutolaah. Tapi ya memang yang namanya mutolaah balaghah kita bisa pusing sendiri sih. Mungkin ini Aduh. dengan cara apa ya? Adakah yang mengajar balaghah, ustazah-ustazah atau aizaran mungkin? Kalau Tidak misalnya Ustazah. mendapatkan kesempatan untuk mengajar balaghah di sekolahan misalnya, itu kan akan membantu sekali buat kita nanti mutolaah lagi. Kalau nggak mau harus belajar. Iya, justru Nyari mengajar itu ustazah. adalah proses belajar yang lebih keras sebenarnya kan, karena kita dituntut bukan hanya untuk paham diri kita sendiri, tapi memahamkan orang lain. Orang Iya, itu yang sulit tuh saya. kira-kira saya Kitanya itu belum. memahamkan apa enggak ya? Aduh. Mungkin ini Makin jadi kesini kendalanya makin kalau banyak di balaghah istilah. itu contoh-contohnya ya, karena tidak banyak. Kan kalau nggak dari Al-Quran ya mungkin dari syair gitu kan. Sedangkan itu tidak bisa banyak kita akses. Kalau nahwu kan bisa ya dengan mudah. Misalnya kita cari contoh di Al-Quran atau kita membuat kalimat sendiri. Itu lebih mudah. Kendalanya mungkin di situ. Tapi tidak apa-apa. Yang penting semangat belajar. Saja, Nah, saja tahu ini enggak yang sekarang lagi benar itu loh, yang top-top itu saja. Itu masuk mana? itu kayak nggak Banget jelas saja. lagi. Top. Nggak terlalu mengikuti soalnya Tobat-tobat apa? Itu masuk mana saja? emangnya itu termasuk bahasa Arab ya, Tanda? Enggak Bahasa Arab ngerti. itu. Top. Katanya sih syair katanya. Katanya Kedengar. Iya sihir sih. saja. Ya, katanya syair. Kemarin saya Ke saya siapa nemu kata? filmnya itu loh, ada film Arabnya yang siapa yang pertama kali mengungkapkan syair itu. Jadi di film itu saja. Tom. Heeh. Sampai pada hafal ya. Lebih tepat. Atau kayak ini ya, ada yang syair itu mim nun semua isinya. Man manna, man nun. Itu tapi agak Mamin. ini sih Ya bisa mirip-mirip. masuk akal. Tapi kan lebih top-top. Kok kayak itu yang didengar itu top-top semua begitu. Kalau yang man manna, man manna, man nun, munna itu Juga ya masih ada. kelihatan enak itu kan. Saya kurang mengikuti itu. Cepatan dalam memilih. Nggak terlalu update ini. Sekarang pada paketannya kayak gitu ya. Gimana update? Pakai top gitu. Top-top juga. Itu panjang banget atau cuman berapa ini, berapa bait Panjang sudah. panjang? Panjang saja. Oh, Iya. saya nggak terlalu tertarik soalnya makanya nggak saya dengerin, nggak saya ikuti juga. Masalah sering muncul saja Iya bener sih. lewat terus Muncul saja di di FYP. IG, di Facebook tuh lewat, di Iya. YouTube ya lewat gitu. Makanya apa Apapun sih ini? videonya, pokoknya soundnya itu ya top-top. Iya, saya top. Karena lagi Bukber viral juga ya, itu soalnya kan di itu. mana-mana. Ada yang bunyinya seperti ini. Syawa.
Oh ya, mungkin itu bagi yang sama kayak yang itu yang saya tahu Ada sama-samanya gitu ya. man-mana. Ya tetap wadahlah. Kan yang itu. Dan itu ya. Kalau yang itu Mana ya kunana lagi itu. kan. Mungkin Tetap itu tetap. bagian dari ini loh, keindahan bahasa Arab. Hmm. Sama juga untuk tongue twister gak sih? Yang ini kayak di bahasa Indonesia itu yang itu eh, ke kelapa diparut, kepala diparut, kelapa, kepala digarut, kelapa diparut. Nah, kayak lafal-lafal yang sama sama atau mirip-mirip Buat itu, ya jadi tongue ini twister. ngeplay lidahnya saja ya. Di top-top sama apa tadi yang shin-shin tadi apa? Itu namanya. Sama apa gitu. Oh gitu ada apa-apa. Ada Ya, begitu. sama-samanya. Mungkin itu untuk menunjukkan keindahan atau Sama-sama. kekayaan bahasa Arab sebenarnya di syair. Lafalnya bisa diubah-ubah harokatnya sehingga memunculkan makna yang beda-beda. Tamam, mungkin naktafi liqa'ana fi hadhihi al-lailah. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum wa musyarakatikum. Astagfirullahaladzim idza wajadtumul akhta wa nisyan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ustazah ila al-qabadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala khair.